Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Oktavian dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video ini saya akan berbicara tentang kisah kepemimpinan Raja Iskandar Zulkarnain, yaitu raja yang membuat benteng kokoh untuk Ya'juj Ma'juj dalam kisahnya. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan. Oke, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat hidup atau berdiri di tempat di bumi Allah yang dibarokahi ini. Yang kedua, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh keilmuan atau yang terang benderang sekarang ini. Yang ketiga, saya berbicara di sini akan bercerita tentang kisah kepemimpinan Raja Iskandar Zulkarnain. Oke, kisah Raja Zulkarnain terkenal sebagai salah satu tokoh pemimpin yang bijaksana dan soleh. Namun, siapa Raja Zulkarnain itu? Bagaimana kehidupannya dalam sejarah Islam? Ternyata pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan ketika seorang belum mengetahui bagaimana kisah seorang Raja Iskandar Zulkarnain. Apakah kisah dari Zulkarnain itu sendiri terdapat dalam Al-Quran? Ia bukanlah seorang nabi, melainkan merupakan hamba yang soleh, hamba Allah yang soleh. Dalam 25 nabi dan rasul, nama Zulkarnain pun tidak juga ada disebutkan. Dalam kisah Zulkarnain merupakan sosok hamba yang soleh dan mempunyai kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat menjinakkan kaum perusak yakni Ya'juj dan Ma'juj. Iskandar Zulkarnain pun bukan hanya seorang hamba yang soleh saja, tetapi merupakan pengembara yang lebih sampai ke timur dan barat secara harfiah. Zulkarnain itu mendapat julukan sebagai dia yang mempunyai tanduk dua, karena memang ialah pemimpin yang hebat serta adil yang membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj dari penyerangan orang barat. Kisah Raja Zulkarnain yang disukai rakyatnya, adanya kisah dari umat terdahulu yang ada di dalam Al-Quran, bertujuan supaya umat manusia dapat mengambil ibroh dari kejadian tersebut. Sedangkan salah satu kisah orang yang soleh kemudian diceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Raja Iskandar Zulkarnain. Beliau, Iskandar Zulkarnain, merupakan pengembara yang sangat kuat dan hebat, selalu menyuruh kepada umatnya ke dalam kebaikan dan kebijaksanaan. Kisah Raja Iskandar Zulkarnain terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka andzil qarnaini qul sa'atlu alaikum minhu dzikra, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Dalam Al-Quran tidak ada cerita secara detail Zulkarnain itu tinggal di mana, kemudian anaknya siapa, siapa keluarganya, siapa saudaranya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang hebat dan bijaksana. Konon katanya Zulkarnain merupakan raja dari Persia yang bernama Quraisy, tepatnya pada tahun 539 sampai 560 sebelum Masehi. Karena kebijaksanaannya dan keadilannya yang dimiliki oleh Raja Iskandar Zulkarnain, nyatanya Zulkarnain disukai oleh banyak rakyatnya. Selain adil dan bijaksana, ia juga sangat sederhana. Jadi Iskandar Zulkarnain ini merupakan raja yang adil, keren, bijaksana, tapi dia orangnya sederhana. Sama seperti halnya para nabi, ia juga selalu menyuruh kaumnya untuk melakukan kebaikan, mendakwahkan agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sebagai seorang pengembara, ia juga sangat cerdas dan pandai dalam berpetualang.
Dalam petualangannya dari timur ke barat, ia juga menyebarkan agama tauhid serta menguasai bahasa berbagai dunia. Jadi Iskandar Zulkarnain ini dia mempunyai keahlian, kecerdasan dalam memahami, atau dia mempunyai skill menguasai bahasa yang banyak tentunya dalam berbagai bahasa-bahasa yang berbeda dalam urusan dunia, karena dia seorang pengembara dan seorang berpetualang, jadi harus bisa bahasa asing atau bahasa negara-negara yang lain. Untuk urusan berlayar, Zulkarnain juga merupakan ahlinya dalam bidang berlayar ini. Kelebihan ilmu dan kekuatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kisah Raja Zulkarnain itu tidak luput dari karunia yang sudah Allah berikan kepadanya. Suatu hari saat dalam perjalanan ia sampai di belahan bumi barat dan mendapati suatu kaum. Mengetahui akan hal tersebut, Raja Zulkarnain diberikan pilihan, apakah akan menghukum kaum tersebut dengan siksaan atau memperlakukannya dengan baik, atau berbuat baik untuk kaum tersebut. Karena Allah memberikan ketajaman siyasah syariah kepadanya, kepada beliau Iskandar Zulkarnain ini diberikan ketajaman syariah, ia membuat keputusan dengan kaum tersebut. Nah, apabila kaum tersebut membuat kerusakan, akan mendapat hukuman serta dikembalikan kepada Tuhannya. Mereka juga akan mendapat azab dengan sangatlah pedih. Apabila mereka beriman dan melakukan amalan-amalan yang soleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik pula, serta mereka akan mendapatkan kemudahan tentunya dengan sesuai apa yang mereka perbuat. Kalau mereka berbuat baik, mereka akan mendapatkan benefit yang baik, akan mendapatkan kemudahan dan hal-hal positif tentunya. Tapi ketika mereka membuat kerusakan atau perpecahan, mereka juga akan mendapatkan hukuman atau hal yang setimpal gitu dengan perbuatan mereka. Nah, dalam membuat keputusan tersebut, Zulkarnain membuat keputusan yang sesuai dengan cara serta ketakwaannya dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat tembok besi. Nah, setelah itu ia melanjutkan perjalanannya dan sampai di bumi lain, bertemu dengan Baina al-Shaddain. Baina al-Shaddain itu sendiri merupakan suatu wilayah yang berada di antara dua gunung yang tingginya sama. Jadi wilayah ini tuh berada di tepat di tengah sini. Nah, bainahuma jabal. Jadi di antara kedua wilayah desa ini ada dua gunung yang mengapit atau menghampit kaum ini. Nah, tingginya pun sama. Di tempat itu juga ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup ketakutan sebab terancam oleh suatu kelompok perusak yang disebut Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Raja Zulkarnain yang bijaksana serta adil tersebut juga terkenal ketika ia membuat tembok penghalang untuk kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata yang membuat kaum pada dua gunung yang tingginya sama tersebut ketakutan adalah kaum perusak, yakni kaum Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bisa dalam konon ceritanya, Raja Iskandar Zulkarnain ini adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, dan dia juga yang membangun tembok yang sangat besar untuk Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum yang sangat rusuh atau kaum yang perusak gitu intinya. Jadi ketika kaum ini melewati suatu kaum, ataupun bahkan diceritakan dalam suatu kisah, ketika kaum Ya'juj dan Ma'juj ini melewati lautan, air laut tersebut itu bisa habis dihisap hanya dengan satu hisapan oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj ini. Betapa mengerikannya, coba dapat dibayangkan ketika kaum ini melewati suatu laut gitu loh, yang airnya sangat banyak dan bisa menghabiskan. Nah, makanya ini Ya'juj dan Ma'juj ini dibuatkan benteng oleh Raja Iskandar Zulkarnain agar mereka itu terkurung di dalam bumi, teman-teman. Nah,
Ia merupakan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ataupun negeri. Ya, ini Ya'juj dan Ma'juj. Membunuh serta merampas makanan apapun yang ada di muka bumi. Ternyata kaum yang raja bijaksana temui itu merupakan kaum yang teraniaya oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi Raja Iskandar Zulkarnain ini dia menemui suatu kaum yang teraniaya akan ancaman kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, mereka menceritakan apa yang sudah mereka alami kepada Iskandar Zulkarnain. Lantas kaum tersebut ini meminta bantuan kepada Raja Iskandar Zulkarnain ini untuk membuat dinding yang sangat tinggi untuk menghalangi pembatas antara mereka kaum ini dengan kaumnya Ya'juj dan Ma'juj. Apakah Raja Adil tersebut akan mengabulkannya? Nah, ini permintaannya jadi belum dikabulkan gitu ya. Benar, ternyata Raja Iskandar Zulkarnain itu merupakan raja yang sangat bijaksana. Dan akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain ini mengabulkan permintaan kaum tersebut, teman-teman. Hal tersebut ia lakukan karena sifat luhurnya yang ingin memperbaiki terjadinya kerusakan di bumi Allah ini. Selain itu, juga menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah atas kekuasaan yang sudah Allah berikan kepada Raja Iskandar Zulkarnain. Nah, jadi Iskandar Zulkarnain ini diberi Allah kekuatan yang sangat kuat lah intinya. Dia adil, bijaksana, maksudnya dia bisa bilang raja yang keren gitu loh. Nah, ini maka dari bentuk rasa syukurnya Iskandar Zulkarnain mengabulkan suatu permintaan kaum untuk membuatkan dinding yang sangat tinggi buat antara yang fungsinya antara pembatas antara kaum mereka dan Ya'juj Ma'juj. Allah sendiri juga membantu Raja Iskandar Zulkarnain untuk membuat tembok penghalang menggunakan teknologi serta pengetahuan yang teknologi dan pengetahuan itu di luar akal nalar manusia. Ternyata tembok tersebut terbuat dari besi yang dipanaskan dengan api yang sangat mendidih. Bangsa dan kaum perusak tidak bisa keluar ataupun melubanginya sampai hari kiamat nanti. Wallahu alam. Kaum perusak tersebut juga tidak bisa menuju ke negeri lain sebab tembok tersebut merupakan jalan satu-satunya. Dari kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini kita juga bisa mengambil hikmah apapun yang ia memiliki ternyata tidak membuat dirinya sombong. Jadi kelebihan yang dimiliki Raja Iskandar Zulkarnain yang diamanahkan oleh Allah ini tidak membuat Raja Iskandar Zulkarnain ini untuk berbuat atau berlaku sombong, teman-teman. Jadi dia masih tetap rendah hati, dia masih tetap tidak sombong walaupun dia memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah ini. Nah, justru ia masih merasa rendah hati sebab ia tidak mau menerima upah meskipun ada yang menawari untuk memberinya imbalan semahal apapun. Segala sesuatu yang ia miliki merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Zulkarnain disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 83. Beragam spekulasi mengiringi kisah Zulkarnain ini. Kisah Zulkarnain ini diabadikan juga dalam Al-Quran, yang artinya mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran surat Al-Kahfi ayat 83-84. Mufasir Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul turunnya ayat yakni orang-orang kafir Mekah mengirimkan utusan kepada kaum ahli kitab di Madinah untuk meminta dari mereka soal menguji kesabaran Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Kaum ahli kitab mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah,
tanyakanlah kepadanya tentang seseorang lelaki yang menjelajahi Minangkori di seluruh permukaan bumi. Juga tentang para pemuda penghuni goa, apakah yang mereka lakukan, serta tanyakanlah pula tentang roh. Maka turunlah surat Al-Kahfi ini, teman-teman. Ibnu Jarir telah mengemukakan dalam tafsir ayat ini, demikian pula Al-Umawi di dalam kitab Al-Magazinya. Sebuah hadis musnad tetapi dhaif melalui Uqbah ibnu Amir. Disebutkan bahwa segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu menanyakan kepadanya tentang kisah Zulkarnain. Kemudian Nabi SAW menceritakan kisahnya kepada mereka sebagai jawaban dari apa yang mereka pertanyakan. Raja Iskandar Zulkarnain adalah seorang tokoh yang terkenal karena kepemimpinannya yang kuat dan penaklukannya yang luas. Ia adalah seorang penguasa yang besar pada abad ke-14 meskipun terdapat beberapa versi kisah dan legenda seputar kehidupan Raja Iskandar Zulkarnain. Nah, teman-teman, menurut hikayat para raja-raja Pasai, Raja Iskandar Zulkarnain adalah seorang raja yang berasal dari kerajaan Pasai di Aceh, Sumatera. Ia merupakan keturunan dari pasangan Raja Merong, Mawanghas, dan Putri Gunung Ladang. Sejak kecil, Iskandar Zulkarnain telah menunjukkan kecerdasan dan keberaniannya yang luar biasa. Nah, ada banyak hal positif yang kita bisa ambil dari kisah Raja Iskandar Zulkarnain, teman-teman. Baik dia sebagai individu yang mana dia adalah orang yang soleh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun dia sebagai pemimpin yang luar biasa hebat. Satu karakter kepemimpinan Iskandar Zulkarnain yang paling menonjol adalah kreativitas dia dalam berpikir. Jika kita baca lagi kisah di atas, cara berpikir kreatif sudah dimiliki dan dipupuk oleh Iskandar Zulkarnain sejak kecil. Semenjak dia masih kecil, jadi dia itu udah memiliki sifat kebijaksanaan dan sifat yang adil atau kepribadian yang tentunya tidak dimiliki oleh anak-anak kecil lainnya. Jadi dia sudah memiliki, atau kelebihannya itu sudah terlihat dari semenjak dia masih kecil. Bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bercita-cita, dan bagaimana dia bermimpi. Kelebihan ini diperoleh Raja Iskandar Zulkarnain karena dia tidak hanya melihat krisis yang terjadi pada saat level yang tampak. Dia secara cerdas dan intens melihat lebih dalam lagi dan bertanya mengapa terjadi kerusakan dan penyelewengan, mengapa terjadi penindasan dan pengingkaran terhadap tauhid dan seterusnya. Lalu secara cerdas, sabar dan tidak gegabah mencari cara-cara paling efektif untuk menuntaskannya tanpa terjebak pada pusaran masalah itu. Dalam dunia modern, cara berpikir seperti ini adalah salah satu cara pemecahan masalah, problem solving yang sangat efektif tentunya. Cara kreatif untuk memecahkan masalah adalah keluar dari kotak masalah, lalu buka hati dan pikiran sehingga terbukalah banyak kemungkinan solusi yang akan didapat untuk menyelesaikan atau memecahkan kasus suatu permasalahan. Itulah yang dilakukan Raja Iskandar Zulkarnain, sehingga mereka, meski orang lain menyerah dan melihat visinya itu berat dan tak mungkin, dia tetap memiliki sifat atau keyakinan yang optimis dan akhirnya dia mampu mencapainya atau mencapai target yang dikira orang lain itu dia tidak mampu. Tetapi Raja Iskandar Zulkarnain ini mampu membuktikan cita-cita dan targetnya tersebut. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.